Halo sahabat shooters, kembali lagi dengan saya Narasena. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan dan juga spesifikasi pada GoPro Hero 5. GoPro Hero 5 ini adalah seri terakhir. Yang sebelum-sebelumnya ada GoPro Hero 2, Hero 3, Hero 3 Plus, lalu Hero 4, lalu Hero Plus, dan ini yang terakhir adalah GoPro Hero 5. GoPro Hero 5 ini juga sudah beresolusi 4K 12 megapiksel dan bisa merekam slow motion 240 frame per second pada 720 pixel. GoPro ini juga sudah ada monitor built-in body, berbeda dengan seri GoPro sebelumnya yang dijual terpisah. Yang nggak kalah penting dari GoPro Hero 5 ini, dia langsung waterproof sampai dengan kedalaman 10 meter tanpa underwater case seperti GoPro pada sebelumnya. Oke, langsung aja kita lanjut ke tata cara penggunaan GoPro Hero 5 ini, dan kita bongkar semua menu-menu yang ada pada GoPro Hero 5 ini. Oke, sekarang kita langsung aja pada tata cara penggunaan GoPro Hero 5. Jika kamu mau menyalakan GoPro ini, kamu harus menekan tombol di sebelah kanan ini. Dia akan nyala. Dan jika kamu ingin memotret, kamu harus menekan tombol ini. Jika kamu ingin merekam video dan menstopnya, kamu juga harus menekan tombol ini. Jika teman-teman men-swipe layarnya ke bawah, akan memunculkan Connect dan Preferences. Untuk menghubungkan smartphone dengan GoPro, caranya klik Connect New Device, lalu klik Capture App, dan dia akan menampilkan nama WiFi dan passwordnya. Dan pastikan kamu sudah mendownload app GoPro pada smartphone kamu. Kamu bisa nyalakan, lalu klik tombol GoPro di kiri atas, dan Add a Camera, lalu Hero 5 Black, lalu My Camera is on, lalu Continue karena kamu sudah melakukan yang tadi saya bilang, Connect using Bluetooth, dan sekarang kamu masuk ke Settings, klik GoPro yang sama seperti di sini, masukkan password yang sama seperti di GoPro, yaitu Soccer 0930. Dan sudah connect, jangan lupa nyalakan Bluetooth. Lalu kita balik lagi ke app GoPro karena dia suruh connect using Bluetooth, got it, and continue. And klik pair. GoPro dan smartphone kamu sudah terhubung. Kita coba. Ya kan? Lalu di app GoPro ini kita bisa lihat media, lalu mengcapture, merekam, apapun itu, setting, ya seperti itu. Selanjutnya ada menu Preferences. Kita klik Preferences. Di sini ada Camera Tour. Camera Tour adalah menjelaskan settingan yang pada GoPro, lalu About this GoPro, serial number, version number, dan nama pada GoPro ini. Lalu ada GoPro Updates untuk update firmware pada GoPro ini. Lalu ada date, yaitu tanggal, time adalah jam pada GoPro ini. Lalu ada on voice camera control, jadi kayak misalnya untuk mengontrol lewat suara gitu. Misalnya kita bilang record, nah dia akan merecord kalau kita pakai mode voice control. Lalu ada general, ada beep volume, atau misalnya kita menekan shutter dia akan ada suara nit gitu kan. LED adalah tanda record di depan sini. Jika dia merecord, ini akan nyala. Oh, ini adalah yang dimaksud LED barusan.
Lalu ada auto off, jika kita tidak mengoperasikan GoPro ini selama 15 menit, dia akan mati. Lalu ada screen saver, brightness layar, auto rotation, dan GPS. Untuk GPS ini nanti akan saya jelaskan di akhir video. Lalu ada video format, yaitu ada PAL dan NTSC. Saya lebih merekomendasikan PAL karena sederhananya ini adalah perbedaan untuk wilayah. Lalu ada HDMI output, audio output input, lalu untuk format SD card, lalu ada factory reset dan kamera default gitu. Selanjutnya kita bisa swipe ke kanan untuk melihat media yang sudah kita rekam atau untuk media playback, dan untuk kembali ke menu utama kita bisa swipe lagi ke bawah. Dan kita bisa swipe kiri untuk masuk ke advanced setting atau Pro Tune. Kalau kita masuk ke Pro Tune ini, kita mengatur ISO, white balance, color, sharpness, audio, dan lain-lain secara manual. Shutter gitu, bisa kita mengatur secara manual kalau udah masuk ke advanced setting atau Pro Tune. Di sini ada video stabilization yang artinya dia akan menstabilkan video, tapi dia memotong angle sebesar 10% gitu. Jadi videonya akan ke crop secara tidak langsung. Lalu ada auto low light. Jadi ketika teman-teman bikin video ke area gelap, dia akan secara otomatis merendahkan frame rate-nya untuk menaikkan exposure-nya gitu. Lalu ada manual audio control juga di menu advanced setting ini. Teman-teman juga bisa mengunci touchscreen dengan cara swipe ke bawah, lalu ada logo kunci gembok di sini, kita tinggal klik screen locked. Teman-teman otomatis nggak akan bisa mencet apapun di sini ketika dikunci, dan cara membukanya dengan swipe down lalu tap to unlock. Sekarang kita berada pada video mode. Kamu bisa merubahnya dengan cara menyentuh di sini. Kamu bisa pindah ke photo mode, kamu bisa pindah ke time lapse mode, tapi kita coba dulu dari video mode. Di atas ini kita bisa melihat berapa kapasitas yang tersisa pada memori kita. Jika kamu ingin merubah resolusi gambar yang kamu rekam, kamu bisa klik di sini. Di sini ada 4K, 2.7K, 2.7K dengan aspek rasio 4:3, 1440, lalu Full HD atau 1080, 960, 720, sampai resolusi terendah adalah 480. Di sini juga ada pilihan untuk merubah frame per second pada video atau frame rate. Jika kamu mau memilih super slow motion, kamu bisa merubah terlebih dahulu pada 720p, lalu kamu pilih 240 frame per second. Dengan cara tidak langsung, kamu akan membuat videonya super slow motion. Lalu di kanan bawah ada untuk menentukan angle atau yang disebut field of view. Kamu bisa memilih sesuai yang kamu inginkan. Mulai dari super view, lalu wide, lalu medium, lalu linear, lalu narrow. Perbedaannya adalah seberapa lebar dia menangkap gambar gitu. Kalau super view itu adalah super wide gitu, maksudnya dia menangkap gambar hampir 180 derajat tuh. Lihat aja tangan saya di sini udah kena. Kalau narrow itu dia akan vokal yang terjauhnya gitu. Jadi semacam telenya GoPro itu segini gitu. Next kita pindah ke mode video plus foto. Di mode ini kamu tidak bisa shoot 4K. Lalu di sini ada pilihan interval. Interval ini maksudnya jika kita pilih 5 detik, jadi setiap 5 detik sekali GoPro akan memotret pada saat kamu merekam video. Next, kita ke mode looping. Lalu di sini juga ada yang namanya interval. Interval di sini adalah jika kita pilih 5 menit,
Artinya video akan berhenti merekam setiap 5 menit dan akan melanjutkannya kembali. Contohnya, jika kita merekam selama 15 menit, berarti GoPro menyimpan 3 video yang berukuran 5 menit gitu. Lalu kita masuk ke photo mode. Photo mode ini hampir sama dengan mode video. Ya bisa dirubah field of view dan juga bisa ada ProTune atau untuk settingan manual. Dan kita juga bisa memotret dengan format RAW. Lalu di sini ada WDR atau Wide Dynamic Range. Hampir mirip seperti HDR atau High Dynamic Range. Di photo mode ini juga ada night. Nah, untuk night mode ini biasanya digunakan untuk memotret langit pada malam hari misalnya. Karena kita bisa menggunakan shutter speed yang sangat rendah. Nih, kita bisa memilih shutter speed dari 2 detik sampai 30 detik. Lalu kita ke burst mode. Di mode foto ini ada yang namanya burst mode. Di burst mode ini artinya kamu bisa memotret banyak dalam satu kali tekan tombol shutter saja. Nah, di sini udah ada pilihannya 3/1, 5/1, 10/3, 10/2. Maksudnya adalah jika kita misalnya memilih 5/1, dia akan memotret 5 foto dalam 1 detik gitu. Mari kita coba. Nah, dia akan memotret 5 foto dalam 1 detik. Begitupun yang lainnya, kalau 30/1 dia akan memotret 30 foto dalam 1 detik, seperti itu. Lalu ada mode selanjutnya time-lapse video. Nah, di dalam time-lapse video ini ada mode intervalnya. Maksudnya adalah setiap berapa detik dia akan mengambil gambar. Jika kita pilih 2 detik misalnya, setiap 2 detik dia akan mengambil gambar atau menjepret foto. Lalu secara otomatis GoPro akan memprosesnya menjadi sebuah video dan menjadi sebuah time lapse gitu. Intervalnya 2 detik sekali. Lalu selanjutnya adalah time lapse foto. Berbeda jika kita memilih time lapse foto, hasil pada outputnya adalah sebuah foto. Jadi kita harus mengeditnya lagi untuk dijadikan video. Jadi processingnya nanti manual. Tapi memang saya menyarankan menggunakan time-lapse foto agar bisa diedit lebih detail lagi dibandingkan kita menggunakan yang mode video gitu. Karena yang mode video langsung jadi video gitu. Lalu di sini ada lagi night lapse foto. Night lapse foto ini dia bisa mengatur low shutter speed atau shutter speed rendah gitu. Jadi biasanya ya digunakan untuk membuat contohnya seperti time-lapse Milky Way dan lain-lain, pasti menggunakan night lapse foto gitu. Yang terakhir, fitur keren dari GoPro ini adalah GPS mode telemetry. Videonya seperti ini. Untuk mendapatkan seperti itu, caranya aktifkan GPS-nya di preferences. Lalu di sini ada GPS. Pastikan GPS-nya on karena dia akan membaca posisi, speed, altitude dan lain-lain. Dan pastikan juga ada logo seperti ini di atas untuk memastikan GPS-nya sudah aktif. Lalu kita tinggal record gambarnya. Setelah kita merecord gambar seperti ini, memang GPS telemetrinya tidak akan langsung muncul pada videonya. Caranya, setelah teman-teman selesai merekam gambar, pastikan teman-teman memiliki aplikasi atau software GoPro Quik pada PC atau desktop Mac teman-teman. Jadi bisa di-download dan kalau sudah di-download, di-launch. Nah, import gambar yang teman-teman sudah rekam ke GoPro Quik ini seperti ini. Lalu di sini ada logo Adjust Gauges. Nah, di sini tinggal kita on semua. Secara otomatis semua pop-up-nya akan ada di sini. Nah, kita play.
Dia akan membaca kecepatan, altitude, track yang kita lewati. Oke, segitu aja video how to use GoPro Hero 5 dari saya. Kalau ada yang penasaran, mau coba dan bahkan pengen tahu harganya, bisa datang ke Pondok Lensa atau klik link di bawah ini. Ya udah, jangan lupa like, comment, and subscribe.